Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan insya Allah semuanya juga dalam keadaan baik dan sehat. Bapak Ibu, kawan-kawan, salawat dan juga salam tidak lupa kita turunkan pada qudwatuna Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan Halo. juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, malam hari ini kita akan belajar terkait dengan 9 jalan rezeki. Barangkali ketika kita membaca buku Manut Quran Bisa Kaya, di sana di halaman 46 ya, halaman 46 sampai dengan halaman 50. Nanti boleh disimak ya. Halaman 46 sampai dengan halaman 50. Hanya saja dalam buku itu dituliskan 8 pintu rezeki. Dan ketika kita buka googling misalnya, kita googling juga kita akan temukan ada 6 ataupun ada 8 pintu rezeki. Namun malam hari ini, insya Allah kita akan sampaikan 9, ya, 9 pintu rezeki. Nah, apa saja itu? Kita akan mulai ya. Izin untuk menyampaikan slide-nya. Sembilan jalan rezeki, ya. Teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang tentu setiap kita menyadari bahwasanya rezeki ini datangnya dari Allah, yang memberikan juga Allah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, dan Allah bisa memberikan yang jauh lebih besar, Allah bisa memberikan yang jauh lebih banyak kepada siapapun yang dikehendakinya. Sehingga dengan kita mempelajari 9 jalan rezeki ini, ya 9 jalan rezeki ini, kita bisa memahami dan kemudian kita bisa mengeksekusinya. Bisa mengeksekusi, bisa bergerak, bisa menjalankan ikhtiar dengan baik dan juga maksimal. Sesuai dengan kaidah masing-masing. Kita akan awali mukadimahnya.
Yaitu dari Quran Surah Ibrahim ayat ke-34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Bapak Ibu kawan-kawan rahmatullah taala, status data di Quran surah Ibrahim ayat 34 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dan Dia Allah telah memberikan kepadamu segala keperluan yang dibutuhkan dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jadi sesuatu yang kita butuhkan tanpa diminta itu Allah sudah kasih. Dan juga sesuatu yang harus diminta, yang harus dimohonkan kepadanya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, karena saking banyaknya nikmat Allah itu, maka tidak akan ada yang pernah sanggup untuk menghitungnya. Maka jangan pernah kita hitung-hitungan dengan Allah. Saya sudah sholat Ustadz, saya sudah ngaji Ustadz, saya sudah sedekah, saya sudah infak, saya sudah silaturahmi, saya sudah tahajud, saya sudah duha, bla 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 bla, begitu ya. Jangan pernah berhitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak akan bisa menghitung nikmatnya. Karena sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Yang artinya ketika kita kemudian menjalankan ibadah ini dengan hitung-hitungan tadi, maka ada indikasi bahwasanya kita masih kurang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kalau ibadah, ibadah saja, lakukan. Karena memang itu perintahnya Allah, kan begitu. Dan kita ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, Sang Pemberi kehidupan, Sang Pemberi rezeki. Dalam sejam teh ingat. Tapi mata nggak bisa. Sehingga kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita paham terkait dengan hal ini, ya kita tidak akan pernah mengeluh dengan banyaknya ibadah yang sudah kita lakukan. Dan kita juga tidak akan pernah pamer terkait dengan amalan yang sudah kita kerjakan. Satu saat misalnya ada yang bilang begini, Ustadz, saya sudah tahajud rutin 2 bulan nih. Atau bahkan ada yang mengatakan, Ustadz, saya sudah tahajud rutin dari 3 tahun yang lalu. Sudah saya kerjakan. Kawan-kawan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, ya sudah. Karena itu adalah bagian hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya adalah bagaimana ibadah-ibadah kita selanjutnya, ibadah-ibadah kita berikutnya, itu betul-betul menjadikan diri kita jauh lebih dekat kepada Allah. Artinya tidak lagi muncul rasa takut, tidak lagi muncul rasa was-was. Bahkan tidak pernah muncul rasa khawatir akan dirinya tidak bisa hidup, akan dirinya tidak bisa makan. Karena Allah itu ngasih, sekali lagi, Allah itu ngasih sesuatu yang tidak pernah kita minta, itu Allah kasih, karena memang itu adalah kebutuhan kita. Contoh misalnya, udara, oksigen. Pernah nggak kita setiap hari minta kepada Allah, ya Allah berikan saya oksigen hari ini? Tidak pernah kita minta. Tidak pernah manusia meminta kepada Allah. Tapi Allah kasih karena itu adalah memang menjadi kebutuhannya. Sehingga jangan pernah kemudian kita sombongkan diri kita menjadi angkuh, tidak mau lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan kita mulai ada hitung-hitungan dalam kehidupan kita. Oke, kawan-kawan? Yakin saja bahwa Allah itu sudah menyiapkan segala sesuatu, segala kebutuhan
untuk hidup kita ini itu dengan jauh lebih sempurna Ini dari apa yang kita kayak bayangkan selama nggak ini. ada. Ya, teman-teman mohon dijaga mic-nya ya, kita tidak masuk dulu. Nanti kita berikan kesempatan untuk dibuka mic-nya. Ya, sedikit saya ulang kawan-kawan bahwa Allah itu memberikan segala yang dibutuhkan oleh diri kita dan juga Allah juga memberikan segala sesuatu yang kita mohonkan kepadanya. Sehingga jangan pernah kita main hitung-hitungan dengan apa yang telah Allah berikan kepada diri kita. Karena tentu kita tidak akan sanggup dan kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Oke ya. Yang pertama teman-teman, ini adalah rezeki yang sudah dijamin. Barangkali kita sudah hafal betul ayatnya, kita sudah ngerti, sudah sering dengar gitu kan, sudah sering baca, yaitu di Quran surah Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak satu makhluk pun yang bergerak, yang bernyawa di muka bumi ini melainkan sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui tempat berdiamnya makhluk tersebut dan juga tempat penyimpanannya atau di mana letak rezekinya tersebut. Karena semua sudah jelas tertulis dalam kitab yang nyata. Kawan-kawan, rezeki setiap makhluk itu sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang bayi masih usia 120 hari di dalam kandungan ibu atau 4 bulan di dalam kandungan, maka Allah perintahkan untuk meniupkan ruh ke dalam janin dan juga sekaligus mencatat tentang rezekinya. Jadi rezekinya sudah mulai dicatat ketika kita masih berada dalam kandungan ibu kita. Sehingga semuanya sudah jelas, tidak mungkin lagi tertakar, tidak mungkin lagi tertukar karena semua sudah tertakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kawan-kawan, rezeki yang sudah dijamin oleh Allah ini tinggal kemudian kita menjemputnya. Tinggal kita kemudian mengambilnya. Ustadz, kalau kita diam saja gimana? Datang. Kita diam saja nggak ngapa-ngapain, rezeki yang sudah dijamin oleh Allah ini akan pasti kita dapatkan. Hanya pertanyaannya, apakah mau kita menunggu? Kapan? Kita kan tidak tahu. Maka tugasnya Allah adalah ya kita bertebaran di muka bumi, menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang bilang juga adalah dalam rangka menjemput takdir. Menjemput takdir yang mana? Yang memang rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi dijemput Bapak Ibu kawan-kawan. Karena kita tidak tahu di bumi bagian manakah rezeki kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi misteri. Karena ketika seseorang ini sudah tahu jatah rezekinya berapa, jatah rezekinya ada di mana, ini yang kemudian membuat orang tidak mau lagi bergerak. Membuat orang tidak mau lagi berusaha. Nah, kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz, rezeki yang sudah dijamin oleh Allah ini, sekali lagi,
kita diam pun akan sampai kepada diri kita. Sebagaimana rezeki, sebagaimana paketan yang sudah dititipkan ke kurir, ya akan sampai. Hanya sampainya cepat atau tidak, itu tergantung dari respon kita. Jadi kurir itu seringkali sebelum nganter barang, dia pastiin dulu nih penerimanya. Ada enggak di rumahnya? Benar enggak penerimanya ini? Dihubungi dulu kontaknya. Nah, kemungkinan ketika dikontak oleh kurir, tidak responsif, ditahan dulu itu. Paketan tuh ditahan dulu, ditaruh di kantor, enggak dibawa. Gitu ya. Sampai betul-betul nanti ada respon. Dan bahkan ketika tidak ada respon, bisa jadi akan dikembalikan lagi. Yang nanti akan balik lagi, begitu seterusnya. Nah, kawan-kawan, bagi teman-teman yang responsif, ketika mereka paham dan tahu bahwa ada paketan untuk dirinya, ya akan menelpon ke kantor, mencari kurirnya, siapa yang bawa. Kalau perlu janjian di jalan, gitu ya. Di mana dia berada, kita janjian, kita jemput, tidak usah ke rumah. Gitu. Jadi ini teman-teman. Nah, bentuk usahanya, bentuk ikhtiar dalam rangka kita menjemput rezeki yang ini, itu nanti macam-macam bentuknya. Ya, macam-macam. Ada yang memang harus bekerja, ada yang memang harus berusaha, menjadi wirausaha, menjadi pebisnis, ada yang harus menjadi pedagang, ada yang harus menjadi guru, ada yang harus menjadi ustadz, masuk pesantren, dan seterusnya. Masing-masing beda-beda caranya. Namun sekali lagi, bahwa setiap rezeki yang sudah Allah jamin, ini akan sampai kepada diri kita dan akan kita dapatkan. Hanya saja cepat atau lambat, itu yang kemudian kita tidak tahu. Ya, ketika kita hanya malas-malasan saja, ya mungkin bisa jadi akan lambat untuk kita bisa peroleh. Jadi teman-teman ya, maka teman-teman yang kemarin sudah beli buku rezeki instan, nah insya Allah ya, ini bagian dari pembahasan itu, teman-teman. Kami ajarkan bagaimana praktek gitu ya, bagaimana mempersiapkan diri agar bisa mendapatkan rezeki secara instan. Rezeki yang sudah dijamin oleh Allah ini bisa didapatkan dengan cara yang jauh lebih cepat. Ini yang pertama ya. Yang kedua yaitu rezeki karena usaha. Rezeki karena ikhtiar. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Najm ayat ke-39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ini beda teman-teman ya. Beda. Orang yang sudah orang yang bergerak keluar untuk menjemput rezekinya, ini akan berbeda dengan orang yang hanya malas-malasan saja di rumah. Tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Tentu berbeda, hasil yang akan didapatkan berbeda. Orang yang mau belajar, bersusah payah, ini akan berbeda dengan hanya orang yang berdiam diri tidak mau belajar. Berbeda. Orang yang bergaul, ketemu dengan banyak orang, bersosialisasi, ini akan berbeda dengan orang yang menyendiri. Hasilnya akan berbeda. Ya, teman-teman, hasilnya akan berbeda. Maka apa yang akan diperoleh, ya ini tentu nanti sesuai dengan apa yang diupayakan. Kalau contoh misalnya seorang marketing, ya orang yang menawarkan kepada 1.000 orang dan juga orang yang menawarkan hanya kepada 10 orang, maka tentu hasilnya
berbeda ya. Jadi sesuai dengan besar kecilnya usaha yang dilakukan. Jadi itu ya, maka ini jalan yang kedua, yaitu jalan karena usaha. Yang ketiga, ya, rezeki karena menikah. Dalam Quran surah An-Nur ayat ke-32. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Dan jika mereka miskin, maka Allah yang akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya Allah. Dan Allah Maha Luas pemberiannya dan juga Maha mengetahui. Bapak Ibu kawan-kawan. Jadi ketika sudah umur, ketika sudah mampu seseorang menikah, ya maka menikah. Jangan ditunda lagi. Ketika belum mampu, ya sudah, persiapkan diri terlebih dahulu. Dan jangan tunda menikah lantaran ekonomi atau lantaran takut tidak ada rezekinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah jelas sekali di ayat ini, gitu ya. Bahkan saya pernah punya buku judulnya Menikahlah Maka Engkau Akan Kaya. Ya, salah satunya dasarnya adalah di Quran surah An-Nur ayat 32 ini. Karena Allah lah yang akan memberikan kemampuan. Saya punya seorang kawan yang sebelum menikah, beliau jadi guru honorer ketika itu, mengajar di sekolah, penghasilan sebulan 125.000. Ini belum menikah, masih bujang. Lalu menikahlah ini, seorang kawan ini, setelah menikah, kemudian naik. Jadi 175 kalau nggak salah waktu itu ya. Di era itu 175. Lumayan lah gitu ya. Ya ini kemudian Allah berikan tambahan ya, tambahan rezeki yang begitu besar. Atau pernah juga ada seorang kawan yang ketika itu penghasilannya satu minggunya itu adalah 75.000 per minggu. Ya, kerja jadi karyawan penghasilannya 75.000 per minggu. Lalu kemudian menikah mulai naik itu rezeki. Ya, mulai naik jadi 125.000 per minggu, naik jadi 150.000 per minggu, bahkan sampai dengan 175.000 per minggu. Nah, itu saya Bapak Ibu kawan-kawan. Saya pernah mengalami itu. Jadi sebelum nikah saya punya penghasilan 120 bukan 75.000 waktu itu. 75.000 per minggu ya, per minggunya. Saya kerja dibayar segitu. Itu pun kalau saya absen, artinya nggak masuk kerja satu hari, ya dipotong. Penghasilannya nggak penuh ya, kurang dari 75.000. Alhamdulillah tadi setelah menikah kemudian mulai naik, naik, dan naik. Dan ini membuktikan betul bahwasanya siapapun yang menikah karena Allah maka akan dicukupkan segala kebutuhannya dalam rumah tangga itu akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan kemampuan di sana. Dan banyak ya di luar sana kisah-kisah. Saya yakin masing-masing kita juga pernah mengalami masa-masa itu. Barangkali kita pernah membayangkan, barangkali kita pernah flashback ke belakang gitu ya. Kita bayangkan diri kita dulu ketika masih membujang, diri kita ketika belum punya
pasangan gitu ya, masih sendirian, ya bisa kita hitung penghasilan kita berapa. Dari sisi kehidupan kita pun juga tentu berbeda. Ya, yang dulunya belum ada yang apa namanya, yang memasakkan sekarang sudah ada. Yang dulunya tidur sendirian sekarang sudah ada yang menemani dan begitu seterusnya. Ya, ini adalah berkah rezeki karena menikah tadi. Oke ya, mungkin banyak yang sudah menikah ya. Yang keempat yaitu rezeki karena anak. Setelah seseorang menikah, ya punya anak itu wajar. Gitu ya. Menikah kemudian punya anak. Bahkan saking pengennya punya anak, banyak orang-orang yang kemudian melakukan banyak hal agar apa? Agar mereka punya punya momongan. Dan ini banyak ya. Bahkan sampai harus apa namanya ke dokter satu, dokter dua, dokter tiga, harus melakukan terapi ini, terapi itu. Dan bahkan mungkin ada juga yang sampai ke arah bayi tabung. Dan sebenarnya setiap bayi yang sudah lahir itu tadi ketika di dalam kandungan itu sudah Allah tuliskan jatah rezekinya masing-masing. Bahkan sebelum si bayi ini lahir itu rezekinya sudah berdatangan. Ada orang tua apa namanya beliin bajunya, beliin popoknya, sudah beliin segala perlengkapan untuk mandi, sudah beliin apa namanya macam-macam yang lain. Jadi hadiah-hadiah si anak ini pun sudah berdatangan. Bahkan sebelum si anak ini lahir ke dunia. Ketika saat lahir pun tetangga, saudara, sanak, famili semua berdatangan dan mereka bergembira. Mereka menyambut, memberikan rezekinya. Ada yang ngasih susu, gitu kan, macam-macam. Ada yang ngasih madu dan seterusnya. Ya. Ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, ketika seseorang punya anak, ya jangan khawatir karena setiap anak itu sudah punya jatah rezekinya masing-masing. Nah, kembali ke cerita kawan saya tadi yang menikah jadi guru honorer, gaji pertama 125, kemudian menikah. Nah, saat setelah anak pertama lahir, beliau kemudian diangkat menjadi PNS tanpa ada biaya apapun. Dan bahkan tidak sendirian, tapi bersama dengan istrinya. Jadi dua-duanya ini akhirnya menjadi PNS tanpa harus dengan embel-embel biaya. Nah, begitu seterusnya, kemudian kehidupan semakin membaik dan semakin bahagia. Insya Allah ya. Nah, coba barangkali kita sedikit flashback. Dulu sebelum kita punya anak kayak gimana? Sekarang punya anak, ya tambah sibuk, ya kan? Tambah sibuk luar biasa. Bisa ke sana kemari. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Diberikan ini, berikan itu. Oke, terusnya banyak teman-teman ya. Ayatnya ini tadi. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Seterusnya ya. Dan janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh satu dosa yang besar. Karena ketika itu di Mekah ya. Ketika anak itu lahir, dibunuh. Ya. Takut nanti tidak cukup. Ketika perempuan dibunuh. Gitu ya. Ya, maaf ya ter, ter, terputus ya. Baik, saya Ya, lanjutkan silakan lagi. ulang. Oke, oke, saya buka lagi. Ya, baik ya.
Ya, jadi ini teman-teman semuanya, Bapak Ibu kawan-kawan ya. Jadi karena khawatir nanti tidak bisa menghidupi gitu ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya dibunuh gitu ya. Dan naudzubillah dia berapa bulan, berapa tahun terakhir kita menyaksikan betul ya di media itu ada yang karena faktor ekonomi kemudian sampai harus bunuh diri bersama dengan anak-anaknya ya. Karena mungkin sudah faktor ekonomi, kemudian tekanan keluarga dan seterusnya ya. Jadi insya Allah teman-teman ya, kita harus meyakini bahwa setiap anak itu sudah bawa rezekinya masing-masing. Kita lanjut. Yang berikutnya ya, yang kelima yaitu adalah rezeki karena istighfar. Ini kita sudah seringkali bahas ya terkait dengan ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, sungguh Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Jadi alhamdulillah hari ini di wilayah Klaten sudah mulai hujan ya. Allah turunkan rezeki hujan. Karena beberapa bulan terakhir tidak pernah turun hujan ya. Semoga hujannya membawa keberkahan. Di tempat kawan-kawan yang lain juga semoga senantiasa diberikan keberkahan ya daerahnya masing-masing. Kemudian di ayat yang ke-12-nya wa yumdidakum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Bahkan di salah satu kisah yang cukup masyhur yaitu ketika Imam Ahmad bin Hambal gitu ya, malam-malam ini satu saat tiba-tiba gelisah nih, kenapa ini dia? Pengen safar gitu ya, gelisah banget, pengen safar, akhirnya beliau safar sampailah di Irak gitu. Lalu kemudian beliau karena kelelahan, capek, istirahat, cari masjid, gitu, begitu. Cari masjid, karena kebetulan juga waktu sholat, mulai sholat. Pikir beliau, ini sambil apa namanya, karena selesai sholat, pikir beliau istirahat dulu deh, kan gitu ya di masjid. Ternyata tidak boleh itu sama takmirnya, tidak boleh. Di dalam tidak boleh, istirahat di luar pun juga tidak diperkenankan. Maka akhirnya dipanggillah sama seseorang yang rumahnya tidak jauh dari masjid itu, diminta untuk istirahat di sana. Dan beliau adalah penjual roti. Nah, yang cukup membuat takjub bagi Imam Ahmad bin Hambal ini adalah karena beliau melihat sang pedagang roti ini itu senantiasa beristighfar. Dari mulutnya ini senantiasa keluar istighfar, senantiasa mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian karena penasaran ditanyalah, apa yang telah engkau peroleh dengan engkau senantiasa mendawamkan istighfar? Beliau menjawab bahwasanya semua hajat saya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lantaran saya istighfar, semua hajat saya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu yang belum katanya. Apa itu? Yaitu ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Karena ketika itu kan belum ada handphone, belum ada koran, belum ada media, ya. Sehingga hanya namanya saja terdengar, tetapi orangnya kayak gimana, fisiknya kayak gimana itu tidak ada yang tahu, kecuali bertemu langsung dengan beliau. Nah, ternyata beliau kemudian menyampaikan Allahu Akbar ya. Jadi kegelisahan saya karena ternyata lantaran istighfarnya beliau ini yang membuat
dia harus safar, melakukan perjalanan untuk bertemu. Karena mengapa? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa semua hajatnya itu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut dulu ya. Ini yang kelima. Yang keenamnya rezeki karena bersyukur. Jadi seperti kemarin kami sampaikan, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, maka pasti azabku sangat pedih. Jadi rumusnya teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan, ketika kita bersyukur, nikmat Allah yang sudah kita peroleh, yang sudah kita dapatkan, maka akan Allah tambah kembali. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak mau bersyukur, maka Allah akan bikin kita semakin sulit. Maka bisa jadi kalau rezeki kita saat ini masih seret, tidak lancar, proyek gagal, dagangan sepi, dan seterusnya, bisa jadi karena apa yang sudah kita peroleh belum kita syukuri. Nah, bagaimana cara kita bersyukur pada Allah SWT? Ya dengan memanfaatkan segala potensi yang sudah Allah berikan itu dalam rangka untuk kebaikan, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita diberikan kesehatan badan, fisik, ya kita gunakan untuk ibadah, kita gunakan untuk sholat, kita gunakan untuk baca Quran. Ketika kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk harta, ya harta itu kita sedekahkan, harta itu kita infakkan. Insya Allah, ya, maka akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumusnya itu, syukur Allah tambah, kufur maka akan semakin sulit rezeki yang kita peroleh. Kemudian yang ketujuh, rezeki karena bersedekah. Banyak sekali manfaat ketika seseorang bersedekah. Orang sakit bersedekah, insya Allah sehat, ya kan? Orang yang punya persoalan apapun sedekah infak, maka akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ini di Quran surah Al-Baqarah ayat 245, ya. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan atau mengganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki kepadanya. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan rahmatullah SWT, bahwa sekali lagi pinjaman yang baik ini adalah infak ataupun sedekah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Nah, itu nanti di Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Mangdalladzi, barang siapa yang yuqridullaha, meminjamkan atau bertransaksi dengan Allah dengan transaksi yang baik, ya, qardhan hasana, dengan suatu yang baik, maka Allah akan menggantinya dengan ganti yang lebih baik. Dan ini rumus sedekah, rumus infak ini betul-betul diyakini oleh orang-orang yang non-Islam, ya, bahkan mereka juga punya aktivitas, punya kegiatan untuk senantiasa berbagi. Karena mereka meyakini betul semakin banyak yang mereka bagikan kepada orang lain, maka harta mereka akan semakin
bertambah. Bahkan kalau di rumus saya adalah infak atau sedekah, ikhlas nggak ikhlas, pasti akan berbalas ya. Seperti itu. Maka ya sudah, infak aja, sedekah aja begitu ya. Kemudian yang ke-8 dulu, mohon maaf ya. Yang ke-8 yaitu adalah karena takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka niscaya dia Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan dia juga memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Insya Allah banyak banget ya. Jadi akan muncul solusi secara dadakan, akan muncul rezeki secara mendadak dari arah yang tidak pernah disangka-sangka, dari arah yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Banyak di antara kita gitu ya. Kemarin sudah ngalami kayak sudah benar-benar mepet, sudah benar-benar mentok, sudah benar-benar deadline, ternyata Allah kasih rezeki uh, di akhir-akhir gitu ya. Di akhir-akhir babak gitu kalau pertandingan. Kenapa? Karena lantaran dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa sendiri apa? Takwa sendiri adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Begitu. Intinya begitu, ya. Semakin banyak ibadahnya, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang ke-9 terakhir ya. Oke. Adalah rezeki titipan. Jadi rezeki yang memang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat diri kita atau lewat siapapun ya. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri, Allah lah yang memberinya rezeki kepadanya dan juga kepadamu, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Bapak Ibu kawan-kawan, inilah yang sering saya sebut sebagai rezeki titipan. Jadi bisa jadi rezekinya tukang sayur itu ada pada diri kita. Karena tiap hari kita beli sayur. Bisa jadi rezekinya tukang tambal ban itu ada pada diri kita ketika memang ban kita harus bocor gitu ya. Memang harus bocor, harus ditambal gitu ya. Itu rezeki tukang tambal ban. Bisa jadi rezekinya dokter lewat kita karena memang kita harus mengalami sakit dulu. Harus datang ke dokter. Bisa jadi rezekinya anak yang tadi kawan-kawan Bapak Ibu kita di awal tadi sudah kita sampaikan bahwasanya setiap bayi yang lahir itu sudah membawa rezekinya masing-masing. Nah, ketika mereka masih bayi, ketika mereka masih anak-anak, ini kan mereka belum bekerja, mereka belum menjemput rezekinya mereka. Maka rezeki itu lewat orang tuanya. Jadi bisa jadi rezeki kita itu ada memang itu titipan dari Allah, jatah rezekinya anak kita. Nah, bagaimana ketika kita menginginkan agar kita diberikan rezeki titipan oleh Allah ini semakin besar, semakin banyak. Maka minta kepada Allah di buku Manut Quran Bisa Kaya di bab atau di bagian niat sudah kami sampaikan miliki niat-niat yang besar. Meskipun latar belakang kita, kondisi kita saat ini tidak memungkinkan untuk ngebangun masjid misalnya, ya minta kepada Allah agar ada rezeki titipan. Itu rezeki masjid tapi dititipkan kepada kita. Rezekinya anak yatim dititipkan pada kita. Rezekinya panti asuhan dititipkan pada kita. Rezekinya pesantren diberikan kepada kita. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kemudian dalam mempelajari bab niat itu, ya kita senantiasa minta kepada Allah berniat agar kita bisa punya manfaat yang banyak kepada orang lain, menebarkan manfaat kepada banyak orang. Insya Allah
Ketika punya niatan seperti itu, maka nanti langkah-langkahnya Allah yang akan ngebimbing. Langkah-langkahnya bagaimana Allah yang akan memberikan petunjuknya. Jadi ini teman-teman, maka ada 9 ya, bukan bukan 8. Kalau nanti teman-teman buka di buku Manuk Quran Bisa Kaya halaman 46 sampai dengan halaman 50 itu hanya ada 8. Nah, kita tambah dengan rezeki titipan. Bapak Ibu kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak Allah sudah persiapkan jalan rezeki untuk diri kita. Akankah tak ada satu jalan pun yang dapat kita lewati? Jadi ini pilihan. Sudah banyak cara, sudah banyak jalan yang telah Allah tadi paparkan. Tinggal kita memilih jalan yang mana, ya kan? Jalan menikah, punya anak, istighfar, kemudian sedekah dan seterusnya tadi, ya. Silahkan teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan bisa cermati dan kemudian bisa memilih kira-kira jalan-jalan mana saja yang bisa menjadi wasilah untuk datangnya rezeki kepada diri kita dan juga untuk keluarga kita. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Ustadzah, demikianlah materi kita pada malam hari ini. Sekali lagi materi malam hari ini ada di buku Manuturan Wisakaya halaman 46 sampai dengan halaman ke-50. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan banyak manfaat untuk diri kita dan menjadikan ilmu-ilmu kita semakin bermanfaat bagi orang lain dan kelak ini menjadi bibit-bibit kebaikan yang akan terus tumbuh dan berkembang di setiap keluarga masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan pada Kang Ustadz Audin Yulianto yang sudah menyampaikan materi luar biasa ya. Kita kembali diingatkan tentang 9 jalan rezeki ya. Insya Allah pernah kita baca juga di buku Manut Quran yang kemudian kembali kita diingatkan untuk semakin paham menyadari tentang hakikat pintu-pintu rezeki tersebut atau jalannya rezeki itu dari arah mana saja. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, sesi berikutnya adalah sharing ya. Sharing atau tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin sharing bisa langsung melalui mic ya, live langsung silahkan, ataupun juga menulis di room chat ya. Silahkan, nanti kami beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung ataupun dengan chat, dituliskan di chat nanti bisa di-sharingkan. Baik, sambil menunggu Ustadz untuk istirahat sejenak, silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin sharing bisa memberikan simbol tangan dulu di ruang Zoom-nya ya. Silahkan simbol tangan Bapak bisa dibikin ya. Silakan ya, sebentar. Ya, simbol tangan Bapak. Ya, baik. Nanti Pak Ino, ya, betul seperti itu, Pak. Bentar ya, kita sambil nunggu yang lainnya. Silahkan yang lainnya juga bisa, nanti akan kita urutkan yang ingin sharing atau bertanya ataupun diskusi. Bisa juga Bapak Ibu untuk menulis di room chat ya, pertanyaan-pertanyaan atau sharing-sharing yang akan disampaikan ya. Bisa dari pengalaman-pengalaman ataupun apapun yang selama ini Bapak Ibu rasakan untuk menghadirkan keberlimpahan rezeki yang sudah Allah berikan untuk kita. Baik, sambil menunggu yang lainnya kita beri kesempatan kepada Bapak Indong Nurhales untuk mengawali sharing pada malam hari ini. Pada beliau dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz Udin yang terhormat. Saya baru dapat kemarin sore buku itu, jadi belum saya baca-baca cara penggunaannya, cara pemanfaatannya gitu. Hanya baru baca depan-depannya aja. Kira-kira tadi yang zikir dan istighfar itu bagaimana tata caranya? Bagaimana cara untuk mengambil rezeki saya gitu Pak? Itu barangkali Pak. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, monggo. Ya, baik. Terima kasih Pak Enung Nurkalis ya Nung, tadi ya. Pak betul, Pak betul, Ustaz. Enung Nurkalis ya. Nurkalis insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak senantiasa sehat dan juga keluarga senantiasa Amin, diberikan amin, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, amin, amin. Ya Allah. yang pertama terkait dengan buku, silahkan nanti dibaca ya Pak Nurul Khalis. Di video nanti insya Allah minta sama admin atau ke saya silahkan chat Jam apa? terkait dengan video panduan bagaimana memanfaatkan buku Manuturan Bisa Kaya. Jadi ya, kita sudah bikin panduannya bagaimana agar buku itu bisa bermanfaat ya. Siap, siap. Mohon, Oke, siap, ya. Ustaz. Kemudian yang kedua terkait dengan masih dengan buku tadi, setiap bab dalam buku itu ada latihan-latihan. Silahkan itu Siap, dikerjakan. Ya. siap, Ditulis siap, di kertas sendiri atau langsung siap. dikerjakan di buku juga boleh. Jadi setiap bab kami sudah siapkan lembar latihannya. Silahkan boleh dikerjakan di buku atau di kertas yang lain. Karena insya Allah itu akan ngebantu betul bagaimana kita dalam belajar dengan buku itu. Kemudian yang ketiga Siap. terkait dengan pertanyaan tadi bagaimana zikir dan istighfarnya tadi di Betul, Ustaz. buku Manut Quran juga insya Allah sudah dijelaskan di bagian yang belakang yaitu pada bab pola rezeki 7 ikhtiar langit. Nanti juga ada di sana Siap, bagaimana keseharian kita selama 24 jam itu dimulai dengan kita bangun di sepertiga malam terakhir untuk sholat, kemudian tahajud, sampai dengan istighfar juga dan seterusnya sampai pagi hari, sampai malam. Itu nanti semua sudah dijelaskan di situ Pak siap. Enung ya. Semua sudah Mohon, ada. siap, Jadi bagaimana kita siap, menjalankan itu selama 24 jam insya Allah sudah ada di buku. Ya, tinggal siap, dibaca saja insya Allah ya. Berapa siap, Ustaz. jumlahnya istighfar itu nanti sudah ada juga di sana. Siap, siap. Tapi kalau bertanya, oke insya Allah istighfarnya ini minimal 1000 kali dalam sehari semalam. Siap, Caranya Ustaz. boleh sekali duduk selesai 1000 atau boleh beberapa kali. Jadi tidak harus sekali duduk 1000, tapi misalnya sekarang 100, nanti 100, nanti 100 lagi boleh. Boleh juga Baik, tidak dengan duduk, misalnya dengan sambil jalan atau naik kendaraan, boleh. Ustaz. Yang penting apa? Tidak mengganggu konsentrasi, Bapak ya. Kalau naik Siap, kendaraan mengganggu konsentrasi, jangan ya. Ustaz. Karena ada yang memang ketika naik kendaraan itu betul-betul dia harus fokus. Tapi ada Siap, juga yang orang naik kendaraan itu santai banget gitu ya. Mau ngomong apapun nggak ngeganggu konsentrasinya. Nah, itu silahkan. Termasuk tipikal yang mana kantor, siap, seperti itu. Ustaz. Ya. Ya, Setelah demikian siap. Pak Enung nanti ketika buku sudah dibaca dan ada beberapa hal-hal yang belum difahami nanti boleh ditanyakan. Insya Allah demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, Saya siap. ingin kaya bisa berbagi Pak Ustadz. Terima kasih. Amin, amin. Assalamualaikum Insya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nung atas sharingnya ya. Silahkan Siap. buku diselesaikan baca Bapak. Nanti Semangat, siap. segera Siap. bisa dipraktekkan dan diamalkan untuk kebaikan semuanya. Dan lebih baik juga ketika kemudian bisa disampaikan kepada yang lainnya terkait dengan Siap, isi siap. dari buku tersebut. Baik, Siap. terima kasih Pak Enung.
Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan penanya berikutnya atau yang sharing berikutnya. Ini saya bacakan dulu di ruang chat ya dari Bu Siti Andriani. Assalamualaikum, mohon izin Ustadz. Mohon tanya Ustadz terkait rezeki. Dari beberapa jenis rezeki yang membuat saya sangat tertarik adalah rezeki karena istighfar. Terkait istighfar ini baiknya diamalkan setiap waktu dan boleh sambil beraktivitas atau hanya ketika usai sholat dengan hitungan 1000 kali seperti yang disebutkan di buku Manut Quran. Ya, ini yang tadi Silakan Ustadz. barusan juga saya jawab tadi ya. Boleh sambil duduk, boleh sambil Oke. yang barusan kita juga sudah jelaskan juga. Insya Allah sudah terjawab. Oh ya, yang terakhir tadi. Baik. Baik, sudah terjawab Bu Siti Andriani ya. Silakan ya. Mau sambil beraktivitas yang lainnya eh, untuk kemudian sambil baca istighfar juga dipersilakan. Baik, selanjutnya ini dari Bu Miswar Jubaidah ya. Silakan Ibu, ada yang mau disaringkan bisa membuka mic. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Bu silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Syukron Kang Guswis sama Pak Ustadz atas Iya. waktunya. Eh, mau sharing sekalian. Putus-putus Ibu sepertinya Ibu. Iya. Silakan. Iya. Silahkan Bu. Ya, Bismillah. Ustadz ini sedikit pingin sharing, tapi di sharing ini nanti saya pingin Ustadz itu menilai apa ini Iya. dari saya itu memang benar ya, ini kayak semacam ilmu pemahaman dari Allah dengan caranya seperti itu. Jadi ibaratnya kita setiap hari kadang memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah dan umur yang barokah pula. Gitu. Dan dari situ singkat saja ya Ustadz ya, saya itu kan cinta bunga plastik, saya itu tidak sengaja membikinnya gitu. Iya. Dari filosofi bunga itu nggak tahu, saya itu ada pemahaman gitu. Saya kadang mohon sama Allah dipahamkan akan kebesarannya gitu, biar saya itu lebih sama Allah, lebih baik itu ibadahnya. Nah, dari filosofi bunga ini saya ada pemahaman seperti ini Pak Ustadz, seperti yang Pak Ustadz waktu mengisi ya di acara seperti ini juga, bahwa kita disuruh mendaur ulang kebahagiaan kita. Nah, terus saya itu nggak tahu berpikirnya dari sebuah kantong plastik yang sudah tidak berguna itu bisa menjadi sebuah bunga yang indah. Nah, dari situ saya juga berpikir ketika kita dari seorang hamba Allah yang kita pendosa, yang banyak dosanya, itu sebetulnya setelah berubah, setelah kita itu dekat sama Allah, Allah akan angkat derajatnya ke tempat yang lebih baik. Ya ibaratnya kantong kresek itu kan cuma buat tempat sampah, yang udah nggak guna ya pasti ya Pak Ustadz, itu nggak guna. Iya. Tapi didaur menjadi bunga yang indah, itu dia ditaruhnya juga di meja, bahkan dia bisa terjual mahal, banyak orang mengagumi, banyak orang suka. Nah, dan itu yang saya sharingkan ke Ustadz itu, apa itu termasuk pemahaman yang Allah Allah lewatkan dengan cara saya itu membuat bunga, padahal saya itu sebenarnya minta pemahaman agar saya itu ya lebih lebih kayak cinta ke Allah gitu Pak Iya. Ustadz. Nah, itu boleh ya sharing saya sama pertanyaannya. Terus yang kedua itu waktu itu Ustadz juga bilang untuk mencoba ikhtiar yang kita sholat hajat 2 rakaat. Pertama kita baca Ikhlas 40 dan yang kedua 60 kali. Iya. Nah, kita lihat keajaiban apa yang Allah kasih gitu. Saya memohonnya ingin berangkat umroh gitu ya Allah, ingin banget gitu ya, ingin bahagian orang tua, tapi kok
oh apa ya? Jadi munculnya itu kok kayak orang-orang yang pengen itu, maaf ya Pak Ustadz, dari status saya sekarang itu jadi pengen, oh jadi bermunculan orang yang pengen bersama gitu, pengen dengan itikat itu. Padahal saya bukan doanya, bukan kayak pengen minta jodoh gitu, pengen bahagia orang tua gitu, pengen nyenengin orang tua gitu. Kok endingnya Iya. seperti itu? Sebetulnya apa itu juga termasuk jawaban atau apa gitu? Udah itu aja Pak Ustadz. Ya. Syukran. Oke, baik. Masya Allah ya. Luar biasa. Jarang nih orang-orang yang kemudian bisa berpikir terkait dengan aktivitas harian kita. Jarang orang-orang yang bisa berpikir terkait dengan apa yang ada di sekitar kita, gitu ya. Jadi banyak kejadian-kejadian yang ketika kita ini mengambil hikmahnya itu luar biasa, gitu ya. Ada orang yang kena musibah itu senang, bahagia, gitu ya. Tapi ada juga orang yang kena musibah itu sedih, gitu ya. Bahkan berlarut-larut, gitu ya. Banyak yang seperti itu. Nah, termasuk juga ketika menyikapi sesuatu terjadi dengan diri kita, ini termasuk bisa menilai, bisa mengambil hikmahnya dari bunga plastik tadi. Yang ketika ini diproses betul dia dari plastik yang tidak bermanfaat, yang sudah dibuang-buang orang, tetapi kemudian didaur ulang, dibersihkan, dirapihin, dibentuk, dipola yang sampai kemudian jadi bunga-bunga yang cantik dan indah dan kemudian semua orang suka. Ya siapapun latar belakang kita, siapapun eh, masa lalunya, apapun masa lalunya, ya itu ketika mereka mau berubah, mau membenahi diri dengan menjadi lebih baik lagi, maka insya Allah ya akan menjadi orang-orang yang jauh lebih baik. Jadi orang-orang yang lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan angkat derajatnya, betul-betul Allah angkat itu. Angkat derajatnya itu ya baik dari sisi rezeki, baik dari sisi apa namanya? Derajat kita di mata masyarakat ya Allah akan angkat yang mungkin tidak banyak orang yang mengenal diri kita, mungkin ketika ngelihat kita acuh, tapi ketika Allah angkat derajatnya, kita disegani, kita dihormati, bahkan orang-orang ketika bertemu dengan kita pun segan. Dan begitu seterusnya ya. Ini sebuah pelajaran yang menarik ya, bahwasanya ketika kita bisa belajar dari ini, dari bunga ini, ya insya Allah akan menjadi jauh lebih baik lagi. Maka kita daur ulang ya. Kita daur ulang betul banget ya. Nah, menarik juga saya baca di buku Rezeki Instan kalau teman-teman baca ya, baca di tulisan dari guru kami Ustadz Ulmaruk Faruk ya, yaitu beliau sampaikan di pengantarnya bahwasanya ketika Allah ngasih rezeki itu ya mulai dengan ilmu, dibukakan ilmunya, kemudian mulai difahamkan. Setelah paham, kemudian nanti akan kebuka pintu-pintu rezeki. Ya, jadi silakan ya, yang sudah punya bukunya boleh dibaca ulang juga ya. Jadi termasuk disampaikan oleh Bu Miswar ini adalah bagian dari itu. Bagaimana Allah kemudian menunjukkan, memberikan pemahaman terkait dengan eh, apa yang dialami, yaitu adalah dengan bunga kertas tadi. Seorang, bukan seorang ya, sebuah ulat saja ya, ulat yang begitu menjijikkan, gatal, semua orang benci, semua orang tidak suka dengan ulat, tapi ketika beliau berubah, ulat ini berubah kemudian menjadi kupu-kupu, semua orang menyanjung dan menyukainya. Ini yang pertama ya. Yang kedua, ini justru saya melihat sesuatu yang luar biasa nih Bu Miswar ini ya. Sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena sudah nampak nih jalan begitu ya. Jadi Allah tuh, kita tuh minta ya Allah beri saya petunjuk, beri saya jalan agar bisa umroh kan begitu. Ternyata
Allah ini dalam rangka untuk ngabulin itu, atau dalam bahasa yang gampang, Zu berangkatnya nggak sendirian. Zu berangkatnya besok umroh itu dengan pasangan gitu. Saya keinget kawan saya, yang ketika itu Poin Pak Ustadz. uh, dengan anaknya itu punya keinginan dia menulis mimpi gitu ya, tahun depan berangkat umroh lagi ya gitu ya. Ternyata Allah betul-betul berikan kemudahan, ya dia nikah dia nikah dengan seorang tour leader umroh. Ya akhirnya bisa bisa berangkat umroh bareng-bareng, yang awalnya sendirian dengan anaknya saja, sekarang beliau sudah dengan pasangan. Nah, saya membayangkan juga demikian ini Bu Miswar, ini merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kaget mintanya umroh kok malah dikasih yang ini gitu ya. Ya enggak apa-apa, itu adalah bagian dari responnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika memang sudah cocok, sudah pas, ya insya Allah diterima saja, dijalani karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya juga membayangkan ini nanti manuturan mantu gitu ya. Allahu Akbar. Ya, silakan demikian. Syukran Pak Ustadz. Ya, Ya, terima kasih Bu Miswar Jubaida untuk sharingnya. Luar biasa ya, bisa kita ambil hikmahnya. Baik, kita lanjut ke sharing berikutnya, ini dari room chat ya, ada Pak Runsia ini ya. Saya bacakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau sholat witirnya didahulukan setelah Ba'da Isya, bagaimana Pak Ustadz? Kalau tahajudnya pukul 4.15 atau 4.20-an, subuhnya pukul 4.55 di masjid, bagaimana Pak Ustadz? Saya pernah dengar kata Habib Novel Terus rutin baca Yasin habis maghrib, baca Al-Mulk habis Isya, dan baca Al-Waqiah habis subuh, dan rutin baca Al-Quran habis subuh, serta Al-Kahfi setiap malam Jumat. Kata beliau, sukses dunia akan mengejar kita. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? ya. Ya Allah khair. Silakan. Oke. Baik. Yang pertama terkait dengan sholat witir. Boleh ya, sholat witir itu dalam satu malam satu kali, boleh dikerjakan setelah sholat Isya ya, karena barangkali nanti khawatir kalau waktunya mepet, bangunnya kita dengan waktu subuh gitu ya, boleh dikerjakan sebelum tidur. Kemudian yang kedua, boleh juga dilakukan setelah sholat tahajud di sepertiga malam yang terakhir. Kalau tadi disebutkan terkait dengan tahajud, ya kan, itu jam berapa tadi? Jam 4 lebih berapa, kemudian subuhnya jam 4.55, ini insya Allah masih banyak waktu longgar, jadi diperbolehkan saja, boleh ya, monggo silahkan. Insya Allah masih diperbolehkan waktu untuk sholat tahajud. Jadi sebelum azan ya, sebelum azan subuh itu masih diperbolehkan. Kemudian yang ketiga terkait dengan bacaan Quran ya. Yang pertama surah Yasin ya. Surah Yasin ini kalau nanti Bapak Ibu kawan-kawan buka di tafsirnya Ibnu Katsir ya, tidaknya beliau menyampaikan ada 7 manfaat dari kita membaca surah Yasin ini ketika dibaca di malam hari. Jadi kaidahnya adalah surah Yasin ini dibaca malam hari. Jadi tidak hanya sekedar di malam Jumat saja. Malam Jumat boleh nggak, Kang? Boleh. Ya, karena itu malam hari. Ya, manfaatnya tadi ada banyak ya manfaatnya. Kemudian termasuk bagian rezeki juga ada manfaat dari Yasin ya. Kemudian baca surah Al-Mulk malam hari, ba'da Isya, atau lebih tepatnya adalah sebelum kita tidur. Ya. Jadi ba'da Isya atau lebih tepatnya sebelum kita tidur, maka Allah akan jaga kita di malam hari itu, termasuk juga Allah akan cukupkan rezeki-rezeki kita. Kemudian baca juga Al-Waqiah di waktu subuh atau ba'da subuh. Ini juga ada banyak manfaatnya, ada terkait dengan faidahnya.
Dan satu lagi ada misalnya surah Ar-Rahman, yaitu dibaca di waktu duha. Itu juga ada faidahnya, ya. Insya Allah ya. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau Habib Novel itu memang benar karena masing-masing itu punya dasar, masing-masing punya dalil, yang masing-masing punya manfaat, masing-masing punya uh, kaifiah ya yang bisa kita amalkan dan insya Allah akan berkaitan dengan rezeki kita. Insya Allah demikian, Gus Wi, ya. Baik, demikian Pak Runsia ya. Alhamdulillah. Jadi kalau Bapak sudah bisa mengamalkannya luar biasa ya. Insya Allah tidak lama lagi insya Allah nanti rezeki-rezeki yang Allah hadirkan juga akan hadir di Bapak dan keluarga insya Allah. Baik, kita sharing berikutnya dari Bu Siti Andriani. Ini tanya lagi, sharing lagi. Mohon tanya lagi Ustadz, untuk istighfar ini afdolnya kita dalam keadaan berwudu atau tidak Ustadz? Dan itu bagaimana bila ditinjau dari sisi keafdolannya? Maksudnya supaya istighfar tersebut manjur realisasinya dalam kehidupan kita. Oke, baik. Zikir istighfar itu boleh dibaca meskipun kita tidak punya wudhu. Dalam artian kita sedang sudah batal gitu diperbolehkan, ya. Tetapi ketika kita kemudian ngejaga wudhu, dalam artian kita ambil air wudhu dulu, kemudian kita istighfar setelah kita bersuci, ya insya Allah kita akan mendapatkan faidah dari kita bersuci tersebut. Ya kita senantiasa jauh lebih sempurna karena ketika kita ngebaca Quran, kita berzikir dalam keadaan suci jauh lebih baik lagi. Ketika apa namanya bila dibandingkan dengan kita tidak punya wudhu. Insya Allah demikian. Namun sebenarnya kalau kemudian tadi dipertanyakan adalah manfaatnya, jadi biar kerasa manfaatnya itu bukan dilihat dari kita wudhu atau tidak, tetapi kita lihat dari teman-teman memahami dari apa yang teman-teman baca. Istighfar itu kan mohon ampun sama Allah. Ya, kita minta ampun sama Allah. Maka ketika kita beristighfar, kita dalam hati betul-betul menyadari bahwa apa yang kita lakukan salah. Kayak kita mengevaluasi ya, kayak kita itu introspeksi bahwa ya Allah ternyata banyak nih dosa-dosa saya. Ya Allah ternyata saya punya banyak kekurangan. Jadi gitu. Jadi jauh lebih kerasa. Jadi bukan sekedar astagfirullahaladzim. Itu di lisan saja, tapi sampai ke hati. Betul-betul hati itu ngerasa bahwa diri kita itu penuh dengan dosa. Insya Allah demikian. Terima kasih Ustaz. Ya. Luar biasa ya. Jadi sepakat dengan yang disampaikan Ustaz tadi, tidak hanya secara lisan, hati nyambung dan tentunya juga diamalkan, dipraktekkan ya. Jadi ketika kita ingin mohon ampunan, ya kita juga harus siap meninggalkan hal-hal yang akan nanti memunculkan kesalahan ataupun memunculkan dosa kan itu. Jadi jangan sampai kita banyak istighfar tapi juga masih berbuat dosa. Ini yang harus juga kita jalankan. Baik, lanjut ini dari yang langsung ingin sharing di Zoom ada Bu Novianti yang sudah resen. Silakan Ibu, bisa dibuka mic-nya. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz menanyakan terkait yang disampaikan Ustadz tadi dari 9 materi. Saya ingin menanyakan tentang Ustadz menyampaikan tadi ketika kita beribadah, kita jangan berhitung-hitung dalam hal ibadah tersebut. Nah, bagaimana Ustadz kan ada kegiatan yang misalnya kita menjalankan ikhtiar 30 hari atau 40 hari. Nah, itu kan berarti ada target itu kan Ustadz ya. Nah, apakah itu juga bisa dikatakan kita berhitung-hitung dalam hal ibadah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah semakin kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah, tentunya untuk mengejar cinta kita kepada Allah, dan itu tidak serta-merta
apa yang kita lakukan, ibadah kita perbaiki ibadah kita, ternyata Allah tidak langsung memberikan apa yang kita inginkan. Tapi justru Allah memberikan kita dengan ujian-ujian yang semakin luar biasa ketika kita juga memperbaiki ibadahnya juga meningkat, tentu juga ujiannya juga meningkat. Nah, di dalam surat Al-Ankabut juga di ayat kedua firman Allah mengatakan, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Nah, terkait dengan yang 30 hari atau 40 hari ini, apakah mereka itu dapat ujian atau langsung dengan yang keinginan-keinginan mereka itu Allah kabulkan. Tapi yang dari pengalaman, yang dari saya rasakan itu, ketika mendekatkan diri sama Allah, ketika kita memperbaiki ibadah-ibadah kita, ternyata Allah sangat sayang karena memberikan ujian-ujian itu tidak kecil gitu Ustadz. Mungkin bagi orang lain itu kecil, tapi justru saya semakin mendekat diri sama Allah. Suami saya kehilangan pekerjaan, anak saya kehilangan pekerjaan, terus bahkan anak saya yang kecil ini dapat musibah 2 kali, harus operasi dalam waktu yang berdekatan itu 1 bulan, dan ini baru menjalankan operasi kedua. Jadi saya merasakan sangat ujian Allah ini memberikan kepada saya untuk mengintrospeksi diri gitu Ustaz. Cuman mungkin saya meningkatkan ibadah, tentu mungkin saya juga introspeksi diri, mungkin selama ini ibadah saya kurang baik, tapi ketika saya sudah memperkaya ibadah, mungkin tadinya tahajudnya 2 rakaat atau 4 rakaat, udah kita optimalkan 8 rakaat, termasuk witirnya 3, jadi 11. Terus sunat-sunat rawatibnya yang 40 ibadah 40 rakaat pun kita lakukan. Jadi saya merasa semakin kita perbaiki ibadah, Allah sangat sayang memberi ujian gitu Ustaz. Jadi saya penasaran juga bagaimana dengan ibadah yang kita lakukan itu selama 30 hari, 40 hari, apakah itu juga mereka mendapatkan ujian atau langsung Allah memberikan sesuai keinginan permintaan orang-orang tersebut. Itu aja sih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebesaran hati, memberikan kekuatan kepada Ibu Novianti dan juga keluarga. Senantiasa Allah jaga, senantiasa Allah bimbing, senantiasa Allah berikan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah. Nah, Bapak Ibu kawan-kawan ya rahmatullah SWT terkait dengan pertanyaan tadi. Jadi hitung-hitungan yang dimaksudkan di sini adalah kita menghitung bahwasanya kita sudah melakukan ibadah ini. Ini bentuk protes kita ke Allah, seolah kita itu protes deh. Ya Allah, saya sudah tahajud nih 2 tahun, tapi hidup saya nggak berubah-ubah gitu ya. Saya sudah puasa Senin Kemis, saya sudah sedekah, sudah infak, tapi nggak berubah-ubah hidup saya. Gitu. Apa yang salah? Jadi ini yang kemudian dia hitung. Nah, yang kawan-kawan lakukan ketika melakukan ikhtiar 40 hari, itu adalah dalam rangka muhasabah. Muhasabah itu seperti apa? Jadi hari ini saya sudah tahajud belum? Oke, tahajud. Tahajudnya berapa rakaat? Oke, sekian rakaat, 8 rakaat, 3 sholat witir misalnya. Yang dibaca apa? Kemudian kualitas ibadahnya seperti apa? Kualitas sholatnya. Ini pun juga kemudian teman-teman juga harus evaluasi. Siang harinya apa yang kita lakukan? Malam hari kita sudah tahajud, tapi siang hari kita juga melakukan dosa-dosa yang lain, ya tentu ini akan berseberangan atau bertentangan. Maka sekali lagi, ini adalah bagian dari muhasabah. Maka kami tidak minta untuk teman-teman pamerkan di sosmed, pamerkan ke orang lain terkait dengan
hasil checklistnya itu. Yaitu untuk masing-masing, untuk teman-teman sendiri kan begitu. Yang menilai itu adalah teman-teman sendiri dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menilai, Allah melihat itu bukan hasil akhir tetapi adalah proses yang dilakukan. Seperti itu. Nah, yang kedua, stat seseorang itu berbeda-beda. Ada yang orang ngelakuin sholat itu udah ringan banget. Tinggal ditambah sholat sunah-sunahnya, tahajudnya, duhanya. Jadi dia sholat wajibnya, sholat rawatibnya ini sudah enteng lah bagi dia. Ada juga orang yang barangkali sholatnya masih bolong-bolong. Maka ketika mereka sudah mulai membenahi diri dan mulai dengan mengerjakan sholat yang tidak bolong-bolong, ya, meskipun belum jamaah sepenuhnya di masjid, ini Allah sudah melihat proses ini, Allah sudah menilai. Tentu prosesnya berbeda dengan orang yang sudah terbiasa sholat tadi. Nanti hasil akhirnya tentu berbeda karena Allah menilai prosesnya. Bagi kita yang sudah rutin sholat, sudah terbiasa dengan sholat, ya insya Allah sholat itu masih ringan gitu. Tapi bagi teman-teman yang sholatnya masih bolong-bolong, ya kita ketemu juga teman-teman yang masih bolong-bolong betul, ya ini kami paksa ke tidak bolong dulu. Ya kami paksa untuk tidak bolong dulu. Nanti sholat jamaah nanti belakang. Yang penting adalah bisa kerjakan tidak bolong dulu. Nah, begitu seterusnya. Ya. Jadi teman-teman ini yang kemudian dilakukan. Ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, terkait dengan makin kita memperbaiki diri, makin kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makin kenceng nih ujian. Karena betul ya, Allah itu tidak mungkin ngebiarin kita itu berkata beriman kepada Allah tapi tanpa ada ujian, ya akan diuji gitu ya. Namun sekali lagi ujian itu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ujian kita akan berbeda dengan ujian tetangga kita. Kenapa? Karena tadi tentu ibadah kita berbeda juga dengan tetangga. Tetangga itu baca Quran baru mulai belajar, baru mulai A, Ba, Ta. Kita sudah lancar. Ya tentu berbeda ujiannya. Ya, apa yang kita peroleh tentu berbeda. Yang keempat, masih terkait dengan ujian. Ketika seseorang itu hijrah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadah, dalam proses untuk menuju perbaikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu kami ibaratkan kondisi baju. Baju itu masuk laundryan, itu ada yang kotor banget, kumel banget. Ada yang kotornya cuma dikit. Ada yang kotornya kena tinta. Ada kotornya kena noda makanan. Bahkan ada yang baju itu nggak kotor, tapi karena hanya kena debu dan keringat saja. Tentu perlakuannya ini berbeda. Yang kotor banget sudah ngetel, sudah sudah benar-benar warna ini mungkin sudah berubah, ya butuh ekstra untuk dicuci gitu ya, dicuci berulang kali, bahkan sampai digosok manual dan seterusnya, jika dipaksa agar menjadi bersih kembali. Tapi yang kalau ringan tadi misalnya cuma kotor debu dan keringat, ini tentu ujiannya akan jauh lebih ringan. Jadi itu Ibu Novianti ya. Jadi tentu ini berbeda. Yang kelima, ya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita bisa merasa tenang dan nyaman saat kita beribadah. Itu rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah ingin melihat apakah ini kita terima atau tidak, kita syukuri atau tidak. Karena kalau kita tidak syukuri, apa yang terjadi? Ya nanti tentu apa yang kita inginkan itu tidak akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah merasa bahwa kita kurang bersyukur. Ya. Insya Allah setiap episode kehidupan kita itu
akan membawa kebaikan untuk diri kita. Demikian Bu Novianti ya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan cinta, rahmatnya dalam keluarga Ibu, dan juga Allah berikan kekuatan, Allah mudahkan dalam ibadah dan ikhtiarnya, Allah buka pintu-pintu rezekinya, insya Allah ya. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Baik, terima kasih pada Bu Novianti ya yang sudah sharing. Bapak Ibu, saudara-saudara, mohon maaf karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.42. Sebagaimana yang kita sepakati, waktu jam 21.30 acara kita akan selesaikan. Untuk itu bagi yang sudah bertanya, belum bisa kita respon, insya Allah nanti akan kita sharingkan di pekan berikutnya ya. Insya Allah, memang waktu sudah cukup, insya Allah nanti akan kita sharingkan. Dan semoga Bapak Ibu juga bisa mengambil hikmah dari sharing yang sudah tadi disampaikan. Ya, insya Allah beberapa sharing yang sudah disampaikan tadi, banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita amalkan. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf bagi yang sudah sudah memberikan pertanyaan tapi belum kami jawab. Insya Allah nanti akan kita diskusikan di pertemuan berikutnya, pekan berikutnya, sebagaimana yang kita jalankan setiap Kamis malam Jumat, kita ada kajian online rutin untuk sharing, diskusi bersama dari materi-materi buku Manut Quran Bisa Kaya, insya Allah. Baik, terima kasih Ustadzuddin untuk materinya malam hari ini. Dan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya atas hadirnya di kajian online pada malam hari ini. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf jika dalam memfasilitasi mendampingi acara ini banyak kekurangan dan kelafan. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan kajian online pekan berikutnya. Demikian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi